Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya, jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun kita berada. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita, tapi kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu orang yang tidak suka aturan akan mengatakan bahwa aturan ada untuk dilanggar. Nah, maka tidak jarang kita melihat berusaha orang untuk mencari sebuah celah, untuk mencari sebuah kekurangan dari aturan yang ada, sehingga ketika dia melanggar aturan, maka dia akan mendapatkan sebuah pembenaran sehingga dia bebas dari pelanggaran itu. Akan tetapi bagi orang yang suka terhadap aturan, yang sadar bahwa aturan itu untuk menertibkan, untuk menenteramkan, untuk mensejahterakan, maka dia akan berusaha berhati-hati dan sungguh-sungguh mengawasi dirinya supaya aturan yang harusnya bisa dilanggar pun tetapi dia akan mematuhinya sebagai sebuah kesadaran bahwa dia yakin aturan itu untuk menertibkan, mensejahterakan, membuat hidupnya jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 19 yang menjadi renungan naskotbah bagi kita pada saat ini, di mana seorang pemazmur, dalam hal ini Daud, dia berusaha mengekspresikan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perintah Tuhan yang benar-benar mensejahterakan kehidupannya. Dalam hal ini Daud menggambarkan Tuhan itu begitu luar biasa. Dia mengatakan bahwa
segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Maka akhirnya Daud percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memberikan aturan-aturan itu yang terbaik bagi kehidupan pemazmur itu sendiri. Apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam ayat yang ke-8, jelas di sana dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat. Nah, kalau kita artikan secara sederhana, bahwa firman Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan, semuanya itu untuk membuat manusia, untuk mengarahkan manusia supaya tetap berjalan di dalam koridor dan ketetapan Tuhan. Sehingga ketika manusia berjalan di dalam koridor dan ketetapan Tuhan, maka manusia akan merasakan kesejahteraan yang begitu luar biasa. Akan merasakan penyertaan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Maka apa yang dimintakan oleh Daud? Yang dimintakan oleh Daud di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia katakan supaya jangan sampai kesesatan terjadi di dalam kehidupannya. Nah, kesesatan ini bisa terjadi kalau pemazmur melanggar aturan dan ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pengakuan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Daud di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merenungkan firman ini di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menerjemahkan aturan Tuhan atau menerjemahkan firman Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan? Banyak orang sekarang, baik para penatua, para jemaat, para orang-orang percaya, mengatakan bahwa mengikuti Tuhan itu sangat-sangat sulit. Aturan Tuhan itu sangat-sangat sulit dilakukan. Karena apa? Karena memang orang-orang percaya, orang-orang Kristen menginginkan bahwa dia bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada larangan. Maka kalaulah demikian berarti itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa perkataan-perkataan menjadi orang Kristen itu sulit? Karena mereka tidak pernah menyatu dengan firman itu sendiri. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, kita mau diajak supaya setiap orang yang percaya benar-benar memahami, mengakui bahwa firman Tuhan itu, aturan Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Kenapa kami katakan demikian? Sebab apapun aturan yang ada di negara kita ini, mulai dari Undang-Undang 1945 sampai aturan-aturan di desa, kelurahan, RT, RW. Tapi yang paling baik adalah aturan Tuhan. Sempurna aturan Tuhan. Gimana aturan Tuhan mengatakan supaya setiap orang saling mengasihi. Di mana aturan Tuhan mengatakan bahwa kita harus mendoakan musuh kita. Di mana aturan Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi yang membenci kita sekalipun. Ini aturan yang begitu sempurna, yang tidak ada di dalam aturan negara kita. Aturan negara kita, kalau kita membunuh maka sudah jelas aturannya di sana. Aturan negara kita, kalau sabu-sabu ya sudah jelas juga aturannya di sana. Tapi aturan Tuhan jauh lebih sempurna. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita bersungut-sungut untuk melakukan segala aturan dan ketetapan Tuhan ini. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajak bahwa firman ini mau mengarahkan kita untuk benar-benar tidak anti terhadap aturan-aturan yang ada, baik di negara kita
Maka Bapak Ibu, aturan di negara kita contohnya dikatakan harus memakai helm. Sering sekali kita kalau ada polisi baru memakai helm. Kalau ada polisi baru taat kepada rambu-rambu lalu lintas. Nah, kesadaran kita tidak lagi di ranah di sana Bapak Ibu. Tapi kesadaran kita karena kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Sang Firman yang sempurna itu, maka kita harus patuh terhadap aturan yang ada di negara kita. Bukan karena keterpaksaan, tapi sebagai tanggung jawab yang benar-benar menunjukkan karakter orang-orang beriman. Karakter orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka ketika setiap orang percaya di dunia ini, orang-orang Kristen menunjukkan karakter sebagaimana Kristus, maka kami yakin dan pasti dunia ini pasti aman dan tentram. Tapi yang terjadi sekarang banyak kita lihat orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan juga pelaku korupsi. Orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan justru menyelewengkan segala aturan. Tapi mari kita mulai dari dalam diri kita bahwa kita tidak akan pernah mempermainkan aturan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini ada sebuah ilustrasi. Di sebuah desa ada seorang nenek yang sudah senja. Dia mempunyai kebun sayur di dekat rumahnya. Tidak begitu jauh sebenarnya dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, di belakang rumah kebun sayurnya. Tapi si nenek ini selalu membuat garis-garis kayu-kayu yang menjadi pegangan dia dari rumah sampai ke ladangnya. Satu ketika seorang cucunya datang berkunjung ke rumahnya. Dia berkata, "Nek, kenapa meski dibuat kayu-kayu dan tali-tali dari rumah sampai ke kebun? Kan kebun sayur nenek ini begitu dekat. Tidak terlalu jauh, hanya sekitar 50 meter. Masa nenek tidak tahu?" Itulah perkataan cucunya. Suatu ketika cucunya itu masih tinggal bersama dengan neneknya, musim salju pun turun. Maka di malam hari salju turun begitu derasnya sampai menutupi semuanya. Nah, ketika pagi-pagi bangun si cucu bersama dengan si nenek, si cucu terheran, "Nek, di mana kebun sayurmu? Yang ada hamparan daripada salju." Si nenek bilang, "Ikutin tali ini." Maka disitulah kebun sayur. Karena kebun sayurnya itu juga semuanya tertutupin dengan salju. Nah, akhirnya si nenek katakan, tanpa tali ini kita tidak akan tahu di mana pohon atau kebun sayur itu. Tali ini menjadi pegangan kita untuk mengetahui pergi ke kebun sayur dan pulang juga ke rumah. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Maka kemanapun kita melangkah, kalau kita memegang firman Tuhan, kita tidak akan pernah tersesat. Badai salju atau badai apapun yang terjadi, yang menghantam kehidupan kita, yang menghampiri kehidupan kita, tapi karena kita berpegang teguh, bersatu dengan pohon kehidupan itu sendiri, yaitu dengan Tuhan itu sendiri, maka kita tidak akan pernah tersesat. Salju atau sebesar apapun badai itu tidak akan pernah bisa menyesatkan kita, tidak akan pernah bisa menutupi atau membutakan kita. Karena firman Tuhan itu menjadi pegangan kita. Karena firman Tuhan itu sempurna. Karena firman Tuhan itu akan mengarahkan kita untuk tetap berdiri di dalam kebenaran, untuk tetap berdiri di dalam ketetapan dan ketentuan Tuhan itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarkan Tuhan kami benar-benar percaya kepadamu, berpegang kepada aturan-Mu, dan hidup di dalam aturan-Mu. Kami tahu firman-Mu begitu sempurna di dalam Yesus Kristus. Maka biarkan kami hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan memberkati.